Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya mereka sontak dikejutkan begitu mengetahui Gate peringkat S mampu diselesaikan oleh Daesung, padahal sebelumnya mereka sempat meremehkannya. Sedangkan di dalam dungeon, Daesung nampaknya mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan setelah menyelesaikan Gate peringkat S, yang mana dia mendapatkan 2 buah Ether Core sebagai hadiah penyelesaian Gate. Dengan adanya benda itu, Daesung mampu menciptakan seorang Awaken peringkat S, walaupun yang memakainya bukan seorang Awaken. Tapi nampaknya dia tidak begitu puas meskipun mendapatkan benda yang dibilang sangat langka. Ia tidak tahu berapa nilai kedua benda itu, ataukah ia harus mencoba menggunakan benda itu untuk membantu seseorang yang mungkin lebih membutuhkan. Tak lama setelah itu, semua orang yang tengah menunggu di depan gate sontak semakin ramai begitu melihat kedatangan Daesung yang telah menyelesaikan gate peringkat S tanpa bantuan siapapun. Di tengah sambutan hangat semua orang, bahkan Seoyun juga, mereka bertiga nampak seakan tidak percaya satu orang mampu menyelesaikan gate peringkat S dengan begitu mudah. Tibanya Daesung di hadapan mereka dengan menunggangi naga bayangannya sontak membuat mereka bertanya-tanya seberapa kuatnya Daesung sampai bisa menyelesaikan gate itu. Lalu ketua cabang langsung menyambut Daesung. Sebagai perwakilan asosiasi, ketua mengucapkan terima kasih lantaran telah mengatasi gate-nya. Mereka juga bersyukur gate-nya mampu diselesaikan tanpa adanya korban jiwa, walaupun gate itu adalah peringkat S yang mungkin tidak bisa mereka selesaikan. Tak hanya ketua cabang, tetapi semua orang yang ada di sana juga nampak begitu senang dan bahkan mengucapkan terima kasih pada Daesung sang pahlawan. Namun bagi Daesung, berada di hadapan publik itu sedikit memalukan. Dan lagi Seoyun bertingkah layaknya bocah lantaran penasaran makhluk macam apa yang berada di dalam gate peringkat S. Tetapi nampaknya tidak hanya Seoyun, mereka juga seakan penasaran makhluk macam apa yang Daesung hadapi di dalam gate peringkat tinggi. Namun rasa penasaran mereka dibalas dengan ketidakpercayaan saat Daesung mengatakan tidak ada makhluk apapun di dalam sana. Seolah terkejut, ketua juga sampai tidak percaya bagaimana mungkin di dalam gate peringkat S tidak ada satupun monster. Akan tetapi Daesung menyampaikan bahwa di dalam sana terdapat 3 musuh. Satunya memiliki mata hitam, yang satunya lagi memiliki mata putih, dan satunya memiliki mata biru. Baik Karin mengetahui bahwa orang yang bermata hitam adalah orang yang menyergap Lee Chang-sik, dan yang putih adalah orang yang mengalahkan Dong Cheol. Sedangkan ketua memikirkan hal itu sungguhlah konyol ketika mendapati tidak adanya makhluk apapun di dalam gate peringkat tinggi. Tanpa mempermasalahkan hal itu, ketua mengatakan untuk saat ini ia paham dengan apa yang disampaikan Daesung dan asosiasi akan melakukan investigasi lebih lanjut ke dalam gate-nya. Lalu Johanyul mengatakan bahwa mereka berdua yang Daesung bicarakan adalah orang yang menyerang Lee Chang-sik dan juga Dong Cheol. Tetapi ia penasaran bagaimana dengan yang bermata biru. Dan ia juga tentunya penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka. Kemudian Daesung mengatakan tanpa menutupi fakta bahwa dirinya lah yang telah menghabisi mereka berdua, kecuali yang bermata biru lantaran telah kabur. Lantas ketua menanyakan apakah orang itu juga makhluk dunia roh. Menurut Daesung, orang itu seperti bos di antara mereka. Tapi ia rasa dalang dibalik hal itu adalah orang lain. Ia juga butuh waktu untuk menyusun informasi yang ia dapatkan. Sedangkan Seoyun yang sejak tadi menyimak pembicaraan mereka lantas menanyakan apakah Daesung mendapatkan sesuatu setelah menyelesaikan gate peringkat tinggi. Sontak hal itu pun kembali membuat mereka semakin penasaran harta apa yang Daesung dapatkan dari dalam gate itu. Mengetahui bahwa gate itu memiliki peringkat yang sangat tinggi. Akan tetapi Daesung beralasan jika kepalanya terasa sakit akibat telah menggunakan semua energinya. Padahal sebenarnya ia tidak ingin mengatakan apa yang ia dapatkan dari dalam gate itu. Untuk jaga-jaga supaya mereka tidak mengganggunya, ia meminta mereka untuk menanyakan informasi lebih lanjut pada Chanho, lantaran itu juga adalah informasi darinya. Lalu dengan cepat ia pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa mempedulikan Seoyun yang ingin meminta sesuatu.
Selang beberapa saat, berita tentang Daesung menjadi topik perbincangan setiap saluran televisi, dikarenakan Daesung adalah satu-satunya hunter yang mampu menyelesaikan gate peringkat S hanya sendirian. Mereka menganggap bahwa Daesung adalah hunter dunia pertama yang menyelesaikan gate peringkat S tanpa bantuan siapapun, yang mana hal itu juga akan membuat perubahan besar dalam peringkat dunia. Sementara itu, keadaan berpindah ke gedung klan Daesung, yang mana Shin Choyong saat ini telah bergabung dengan klan Daesung. Nampak dia tidak henti menerima panggilan dari setiap perusahaan cabang Korea. Walaupun hal itu membuatnya kelelahan, tetapi ia tidak memiliki pilihan selain melaksanakan tugasnya, dikarenakan Chan Ho telah memerintahkannya untuk mengatasi permasalahan Daesung. Bahkan keributan itu juga semakin lama semakin bertambah. Padahal ia sudah kelelahan menerima begitu banyak panggilan dan mencatat setiap nama perusahaan yang ingin bekerja sama dengan klannya. Tetapi telepon di hadapannya tidak henti berbunyi. Di saat yang sama, Chan Ho juga nampaknya kesusahan untuk menghubungi Daesung, dan hal itu sontak membuatnya frustasi lantaran Daesung tidak kunjung mengangkat panggilannya. Kesal akan hal itu, ia pun mencoba mengirimkan pesan. Ia berniat mengajak Daesung untuk membuat konferensi, lantaran keadaan telepon kantornya tiba-tiba menjadi gila, dikarenakan saking banyaknya panggilan yang masuk ke sana. Di tengah keadaan mereka yang kesusahan, Daesung nampaknya begitu nyenyak tanpa mempedulikan panggilan apapun di ponselnya, bahkan tanpa peduli dengan keadaan Chan Ho dan juga Choyong. Padahal saat ini Chan Ho begitu frustasi akibat ulahnya. Mengapa juga Daesung menyelesaikan gate-nya sendirian? Paling tidak kumpulkan beberapa hunter sebelum masuk. Di tempat persembunyian para Honshu, Ramis, sang pendeta tinggi bangsa Hekaton, tengah melakukan sesuatu di hadapan patung pendahulu mereka. Di saat yang sama juga Elhim datang ke sana untuk menemui pendeta tinggi Hekaton. Kedatangannya ke sana untuk menyampaikan bahwa di bumi mereka mendapatkan suatu masalah. Pendeta lantas menanyakan apa masalah yang ingin dia sampaikan. Sepertinya Raja Demonik Nebula telah muncul di bumi. Dia telah menggunakan kekuatan untuk mendapatkan ingatannya dan menemukan rencana mereka. Yang mana Raja Demonik Nebula yang dikatakan oleh Elhim tak lain adalah Daesung. Mengetahui bahwa Raja Demonik telah muncul, dia pun memerintahkan Elhim untuk menghentikan penciptaan gate di Korea Selatan untuk sesaat. Dan mereka akan fokus untuk mempersiapkan rencana berperang menghadapi Raja Demonik atau Daesung dalam waktu dekat. Dengan adanya perintah itu, Elhim pun mengerti dan akan secepatnya melaksanakan perintah pendeta tinggi Hekaton. Singkat cerita, keadaan berpindah ke gedung War Hunter Asosiasi atau disebut dengan WHA, yang mana tempat itu adalah sebuah pertemuan untuk petinggi asosiasi dari berbagai negara. Dan topik pembahasan mereka saat ini tak lain adalah Daesung, seorang hunter Korea yang baru saja menjadi peringkat S, telah mampu menyelesaikan gate peringkat S dalam waktu singkat. Setiap petinggi asosiasi di berbagai negara sengaja dipanggil ke sana setelah berita tentang pencapaian Daesung telah menyebar ke setiap media. Dengan berkumpulnya mereka dalam pertemuan itu, Anderson selaku ketua WHA akan memulai diskusi mengenai insiden gate peringkat S yang terjadi di Korea Selatan. Sebagaimana yang mereka ketahui bahwa Hunter Daesung yang telah menyelesaikan gate peringkat S di Korea Selatan oleh dirinya tanpa bantuan siapapun. Natsukawa, ketua komunikasi pusat Hunter Jepang, dia berpendapat bahwa negaranya menentukan peringkat sebuah gate bukan melalui aura, tetapi berdasarkan level monsternya. Berdasarkan informasi tidak adanya monster di dalam gate itu, maka mereka tidak bisa menganggapnya sebagai gate peringkat S. Dan hanya ada 6 negara yang menyelesaikan gate peringkat S termasuk Jepang. Dan lagi gate peringkat S tidak bisa diselesaikan dengan satu orang. Wakil ketua Jin dari Waken Force Cina, dia mengatakan jika mereka hanya bisa menganggap gate itu sama halnya dengan salah satu lokasi pemeriksaan di Cina. Anderson mengatakan asosiasi akan mengirimkan petugas investigasi untuk membuktikan peringkat gate-nya. Pertama-tama tolong dengarkan apa yang ketua asosiasi Park Jung Ho akan katakan.
Lalu ketua mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan informasi mengenai Hunter Daesung dan berhubung itu adalah problem yang sama, ia sedang meminta langkah global yang mestinya dilakukan. Jadi ia memohon pada mereka semua untuk memperhatikan video itu dengan teliti untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang gate-nya. Di saat yang sama keadaan berpindah ke gedung klan Daesung, di mana saat ini begitu banyak wartawan yang telah menunggu Chan Ho selaku ketua klan Daesung di hadapan gedung itu. Tak lama kemudian Chan Ho dan juga Choyong akhirnya tiba di sana. Sebelum mereka keluar, Choyong mengatakan bahwa ada begitu banyak wartawan yang berkumpul di sana. Sontak keadaan itu semakin membuat Chan Ho kesal. Mereka tidak tahu apa yang mestinya mereka lakukan pada semua wartawan itu. Dengan terpaksa ia pun keluar, dan nampaknya mereka langsung melontarkan setiap pertanyaan mengenai sebuah gate yang diselesaikan Daesung, lantaran mereka mengetahui tidak adanya monster di dalam gate itu. Mereka juga mendesak Chan Ho supaya mengatakan fakta, apakah gate yang diselesaikan oleh Daesung bukan peringkat S. Hal itu pun membuat Chan Ho berpikir, bajingan mana yang mengatakan tentang hal itu. Lalu ia pun mengatakan pada mereka jika pihak klan Daesung akan mengatakan semuanya secepat mungkin. Sampai saat itu tiba, ia meminta mereka untuk menunggu. Tak ingin membiarkan Chan Ho berada dalam kekangan semua wartawan itu, Choyong pun dengan cepat membukakan jalan supaya Chan Ho bisa masuk ke dalam. Setelah kepergian Chan Ho, mereka malah berbalik menanyakan semua yang ingin mereka tanyakan pada Choyong, meskipun Choyong menolak untuk menjawab pertanyaan mereka. Dan di saat semua wartawan masih berkumpul di sana, tanpa disengaja ibu dan juga adik Daesung kebetulan berada di sana. Wartawan yang melihatnya pun sontak berdatangan pada mereka untuk menanyakan sesuatu terkait Daesung. Sontak hal itu pun membuat mereka begitu ketakutan dengan apa yang akan dilakukan oleh wartawan itu, lantaran mereka juga tidak mengetahui apapun tentang apa yang dilakukan Daesung. Salah satu wartawan mengatakan bahwa Daesung adalah sang pahlawan yang menyelamatkan negara itu, dan ada banyak warga yang menunggu kata-kata dari sang pahlawan. Tak lama setelah itu Daesung pun tiba di sana. Ia langsung meminta Jisoo untuk membawa ibunya pulang, supaya tidak terlibat dengan keadaan di sana. Dan kedatangan Daesung seketika kembali membuat semua wartawan itu langsung menanyakan tentang apa yang dikatakan Daesung mengenai tidak adanya makhluk apapun di dalam gate peringkat S. Untuk membungkam mulut mereka, Daesung meminta mereka diam. Ia menyampaikan jika mereka tetap bertanya, maka tidak akan dia izinkan memasuki ruang konferensi. Yang mana di dalam konferensi itu Daesung akan menjawab semua yang mereka ingin ketahui. Dan perkataan Daesung sontak membuat mereka diam. Lalu dia menjentikan tangannya untuk merusak alat yang dipakai semua wartawan itu. Ia mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengambil foto dan juga video, dikarenakan ia akan mengungkapkan segalanya dalam konferensi yang akan diadakan 1 minggu ke depan. Jadi lebih baik mereka meninggalkan tempat itu. Di dalam sebuah pesawat menuju ke Korea Selatan yang dinaiki ketua asosiasi Parjung Ho setelah melaksanakan pertemuan. Nampak saat ini ia tengah memikirkan mengenai hasil diskusi mereka dengan semua petinggi asosiasi dari berbagai negara. Setelah begitu lama beradu argumen dengan setiap perwakilan negara, ia menolak pemanggilan Daesung ke sana, lantaran Daesung adalah sumber daya terhebat yang Korea miliki. Lalu ketua WHA memutuskan untuk mengirimkan 5 Hunter rank S ke Korea Selatan sebagai penjaga gate peringkat S selama Daesung dipanggil ke sana untuk dimintai informasi tentang Honshu yang merupakan dalang di balik insiden itu. Mendengar itu, ketua Parjung Ho sempat memikirkan bahwa ia mengetahui semua yang ada di sana tidak menginginkan informasi tentang Honshu, tetapi mereka cuma tertarik pada Daesung. Mengetahui hal itu, ia pun mengatakan jika ia tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan mereka, jadi ia akan mengizinkan apa yang ketua WHA ingin lakukan. Walaupun ia menyetujui pemanggilan Daesung ke sana, ia tahu jika mereka semua tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, apalagi menginginkan Daesung.
Dan singkat cerita, Chanho pun akhirnya mendapatkan sebuah surat panggilan untuk klan Daesung, yang mana panggilan itu dikhususkan untuk Daesung, supaya Daesung bisa datang ke WHA. Tapi nyatanya Daesung menolak untuk datang ke sana. Tidak peduli apapun yang ketua Anderson lakukan, ia tetap tidak akan datang ke sana. Alasan mengapa ia tidak ingin datang ke sana dikarenakan ia mengetahui bahwa anggota Honshu lebih kuat daripada dugaan mereka. Mereka akan celaka jika kelompok Honshu melakukan penyerangan ketika Daesung tidak ada di sana. Tentunya Chanho juga menyadari meskipun asosiasi negara mengirimkan 5 hunter rank S, itu tidak akan cukup bertahan seperti Daesung. Tidak ada pilihan lain, maka ia tidak akan memenuhi panggilan itu. Tapi bagaimana Daesung akan menangani konferensi yang akan mereka adakan? Sembari menoleh pada Choyong, Daesung sempat tersenyum licik. Dia mengatakan bahwa ia memiliki sebuah rencana. Sontak hal itu membuat Choyong nampak gelisah. Dan akhirnya tibalah waktu saat di mana konferensi yang diadakan oleh klan Daesung akan dilaksanakan. Hal itu diadakan untuk menjawab semua pertanyaan mereka terkait gate peringkat S. Sebagai ketua klan, Chanho memberikan sedikit arahan pada mereka yang ingin menanyakan sesuatu mengenai hal itu. Dan Choyong akan memilih juga membatasi satu pertanyaan dalam satu sesi di antara mereka yang mengangkat tangan. Lalu salah satu wartawan yang terpilih mencoba menanyakan apakah Daesung memiliki informasi tentang gate peringkat S sebelum memasukinya, mengingat Daesung meminta keluarganya untuk tidak melakukan evakuasi. Dengan santainya Daesung menjawab bahwa ia tidak memiliki informasi apapun tentang gate-nya. Hanya saja ia yakin tidak ada gate yang tidak bisa ia selesaikan. Jadi ia meminta keluarganya untuk tidak usah evakuasi. Setelah beberapa saat menjawab semua pertanyaan, salah satu wartawan sontak menanyakan apakah Daesung memiliki bukti atau sebuah rampasan untuk membuktikan bahwa gate-nya tidaklah kosong. Tanpa segan ia pun membuka sebuah gate kecil di hadapan mereka untuk mengambil bukti yang meyakinkan bahwa gate itu tidaklah kosong. Lalu dia pun menunjukkan pada mereka semua sebuah Ether Core peringkat S, yang mana dia menyatakan bahwa benda itu adalah rampasan setelah mengalahkan musuh di dalam gate-nya. Seketika hal itu membuat mereka begitu tercengang saat melihat benda yang sangat langka, bahkan benda itu adalah pertama di dunia. Seoyun yang juga melihat konferensi itu pun sontak tercengang begitu melihat sebuah benda yang Daesung dapatkan. Bahkan mereka yang saat ini tengah menjaga Dong Cheo seketika terkejut melihat benda itu. Lantaran itu adalah pertama kali bagi mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan selama menyelesaikan setiap gate. Tak hanya mereka, tetapi ketua asosiasi juga nampak begitu terkejut seakan tidak percaya bahwa benda itu adalah Ether Core yang dikatakan sangatlah langka. Tak ingin melewatkan kejadian yang sangat langka itu, semua wartawan seketika langsung mengambil gambar dan juga video untuk dijadikan sebagai topik yang menggemparkan dunia. Sedangkan di samping itu Choyong yang juga melihatnya nampak begitu kebingungan apa yang ingin Daesung lakukan dengan benda itu. Lalu Daesung menanyakan pada Choyong apakah dia siap untuk kembali menjadi seorang hunter, mengingat bahwa Choyong tidak bisa lagi menjadi hunter. Di hadapan semua orang, Daesung mengatakan bahwa dia akan mencoba menggunakan benda itu untuk membangkitkan Choyong yang bukan seorang Awaken, guna membuktikan pada mereka. Dengan nada seakan terkejut, Choyong pun menyadari ternyata konferensi itu diadakan untuk dirinya. Sebelum melakukan pembangkitan, Daesung menyampaikan bahwa ia telah mengatakan pada ketua Jungyong jika ia akan mengembalikan Choyong menjadi hunter yang akan bekerja di bawahnya. Dan ketua Jungyong mengatakan kepadanya, dalam kondisi itu ia bisa menggunakan benda itu sesuka hatinya. Tidak ada salahnya ia menggunakan benda itu untuk membantu Choyong. Ia yang sudah bertekad untuk menjadi hunter demi membalaskan dendamnya, ia menerima bantuan Daesung dan suatu saat akan membalas bantuannya. Seketika cahaya yang sangat menyilaukan langsung memancar menyelimuti tubuh Shin Choyong. Dengan kebangkitan itu, Choyong kini menjadi hunter rank S dan juga menjadi bawahan Daesung. Setelah kebangkitannya selesai, ia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya seakan berbeda
dari yang sebelumnya ia alami, yang mana saat ini ia telah terlahir menjadi Hunter Rank S. Melihat kelahiran seorang Hunter Rank S, Chan Ho memikirkan apakah itu salah satu langkah untuk melengkapi tujuan mereka, yaitu menjadi klan terkuat di dunia. Sementara itu keadaan berpindah kepada Dong Cheol. Nampak keadaannya semakin lama semakin tidak membaik, dan bahkan ia juga tidak kunjung terbangun. Keadaan itu juga membuat setiap orang yang begitu menyayangi Dong Cheol tidak henti menangisi keadaannya. Mereka begitu mengharapkan keadaan Dong Cheol secepatnya membaik. Di saat yang sama nampaknya Daesung juga datang ke sana untuk melihat keadaan Dong Cheol. Tentunya ia datang ke sana bukan hanya untuk melihatnya saja. Ia mengatakan kepada Dong Cheol bahwa kedatangannya untuk menawarkan sesuatu yang lebih besar ketimbang biaya pembangunan wilayah yang ingin dijadikan panti asuhan. Semua wartawan yang ikut ke sana dengan Daesung sontak menyangka bahwa Daesung akan menggunakan benda itu untuk menyelamatkan Dong Cheol. Baik Harin yang juga melihat begitu banyaknya wartawan ke sana sontak terkejut, hingga ia langsung meminta mereka untuk tidak membuat kekacauan di tempat itu. Namun mereka sontak terdiam begitu melihat Daesung akan menggunakan Ether Core pada Dong Cheol. Mereka juga merasakan kekuatan yang sangat besar dalam benda itu. Kebangkitan peringkat S, izinkan aku untuk menunjukkan pada kalian semua, ucap Daesung yang tengah siap akan membangkitkan kembali Dong Cheol. Di saat yang sama di kediaman Seoyun, dia nampaknya tengah melakukan sebuah tindakan untuk membangkitkan kembali boneka yang sebelumnya telah tewas akibat melawan Honshu. Tapi sayangnya usaha untuk menghidupkannya kembali ternyata gagal. Ia membutuhkan media yang lebih kuat dari Daesung untuk bisa kembali membangkitkan boneka itu. Selama dia belum mendapatkan media itu, dia tidak akan bisa kembali menghidupkan boneka itu. Kembali pada proses pembangkitan Dong Cheol yang dilakukan oleh Daesung. Nampak saat ini prosesnya tengah berjalan dengan baik. Sama halnya seperti Shin Choyong, ia juga menjadikan Dong Cheol sebagai bawahannya. Dengan begitu ia memiliki kendali atas mereka berdua dan mereka akan mematuhi perintahnya. Setelah Daesung menyetujui pembangkitannya, tubuh Dong Cheol tiba-tiba membengkak, seolah kekuatan dalam tubuhnya meluap hingga merusak pakaiannya. Di samping itu, semua wartawan tidak henti mengambil gambar dan juga video mengenai kebangkitan Dong Cheol dengan bantuan Daesung. Dirasa tugasnya telah selesai, Daesung mengatakan bahwa itu adalah bagian akhir konferensi yang diadakan oleh mereka, dan ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan Shin pun bersambung nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke lah, segitu aja dan terima kasih.